Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 hidup rukun di sekolah. Nah, kita akan belajar mulai dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Buka buku paket tema 1 halaman 98 pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman sekolah. Ibu: bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Udin: baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Ibu: berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Pada teks percakapan di samping mengenai kalimat perintah. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, dua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perintah. Kalimat perintah adalah ungkapan yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri-ciri kalimat perintah: yang pertama, diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, memuat kata lah atau kan. Contoh kalimat perintah: yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tutuplah pintu itu. Buka buku tema 1 halaman 100. Ayo mengamati. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin mewarnai menggunakan pensil warna. Edo mewarnai menggunakan spidol. Sedangkan Siti mewarnai menggunakan krayon. Dapatkah kalian menemukan perbedaan antara mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol? Berikut perbedaan mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Pensil warna: yang pertama, warna yang dihasilkan halus. Yang kedua, tidak mudah kotor. Yang ketiga, mudah dihapus. Yang keempat, tekstur halus. Yang kelima, saat mewarnai bisa terlihat putih-putih karena tidak tebal. Krayon: yang pertama, warna yang dihasilkan tebal. Yang kedua, kertas mudah kotor. Yang ketiga, sulit dihapus. Yang keempat, warna yang dihasilkan bagus. Yang kelima, tekstur kasar. Spidol: 1. Warna yang dihasilkan tebal. 2. Tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus. Yang ketiga, tekstur halus terkadang kasar. Buka buku paket tema 1 halaman 103. Kita akan belajar berhitung mengenai operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Berikut menggunakan cara panjang. Cara penjumlahan bersusun panjang: yang pertama, harus mengetahui nilai tempatnya. Yang kedua, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Contoh, 125 ditambah 117. 125 dipecah sesuai dengan nilai tempat. 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 juga dipecah sesuai dengan nilai tempatnya. 100 ditambah 10 ditambah 7. Setelah dipecah, luruskan dengan nilai tempat masing-masing. Kemudian dijumlahkan dan disederhanakan. Untuk cara menjumlahkan sendiri, tetap dikelompokkan. Ratusan menjumlahkan dengan ratusan terlebih dahulu, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Berikut menjumlahkan dengan cara pendek. Dengan cara menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Cara ini berbeda dengan cara panjang, yang mana cara panjang dipecah terlebih dahulu. Tapi dengan cara pendek langsung
dikerjakan dengan cara meluruskan nilai tempatnya. Setelah diluruskan sesuai dengan nilai tempatnya, kemudian dijumlahkan. Buka buku paket tema 1 halaman 106. Aktivitas apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, ternyata aktivitas yang dilakukan Udin dan teman-temannya adalah lari berpasangan. Lari berpasangan. Lari berpasangan adalah lari bersama satu orang lain. Lari berpasangan harus dilaksanakan dengan kompak. Tujuannya agar tidak jatuh. Saat berlari, pandangan ke depan, ayunan kaki seirama dan beriringan. Ada aturan dalam lari berpasangan. Yang pertama, tangan menggandeng pasangan. Yang kedua, gandengan tangan tidak boleh dilepaskan saat berlari. Bukalah buku paket tema 1 halaman 108. Di halaman tersebut terdapat teks bacaan berjudul berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Dapatkah kalian menemukan kalimat perintah pada bacaan di samping? Nah, betul sekali. Berhati-hatilah ketika berlari. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perintah. Buka buku paket tema 1 halaman 109. Ayo menulis. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Gambar di atas merupakan penerapan sila Pancasila pertama, yaitu berdoa sebelum pulang sekolah. Buka buku paket tema 1 halaman 111. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengalaman sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Gambar pertama merupakan contoh penerapan sila Pancasila kedua mengenai berbagi makanan. Gambar kedua merupakan contoh penerapan sila Pancasila pertama mengenai bermain tanpa membedakan agama. Buka buku paket tema halaman 112. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 3. Nah, pada halaman tersebut, halaman 112, terdapat gambar siswa di dalam kelas. Kegiatan di samping adalah kegiatan piket sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Buka buku paket tema 1 halaman 113. Ayo mengamati. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Setelah kalian membaca teks percakapan di samping, terdapat kalimat perintah pada teks percakapan di samping, yaitu ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Buka buku paket tema 1 halaman 115. Benny bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Pada soal cerita di samping merupakan contoh operasi pengurangan.
Buka buku paket tema 1 halaman 116. Ini merupakan penyelesaian dari soal cerita pengurangan pada halaman sebelumnya yang menggunakan cara panjang ataupun cara pendek. Cara panjang sama seperti operasi penjumlahan, akan tetapi pada soal cerita ini menggunakan pengurangan. Pengurangan dilakukan dengan mengurangi ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 242 dipecah sesuai dengan nilai tempatnya. 200 ditambah 40 ditambah 2. Kemudian disederhanakan lagi. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12. Angka 12 berasal dari 10 ditambah 2. Bilangan 38 dipecah sesuai dengan nilai tempatnya. 30 ditambah 8. Jika kedua bilangan tersebut sudah dipecah sesuai dengan nilai tempat masing-masing, kemudian dikurangi. Cara pendek. Untuk melakukan operasi pengurangan pendek harus mengetahui nilai tempat masing-masing bilangan. Berbeda dengan cara panjang, yang mana cara panjang dipecah terlebih dahulu sesuai dengan nilai tempatnya. Tetapi jika cara pendek langsung diluruskan sesuai dengan nilai tempatnya, kemudian dikurangi. Buka buku paket tema 1 halaman 118. Pada gambar di samping adalah contoh menggambar sketsa. Sketsa adalah gambar kasar dan ringan atau gambaran garis besarnya saja dari suatu gambar atau lukisan yang belum selesai. Gambar sketsa biasanya dibuat di media kertas atau kanvas, dan alat yang digunakan membuat sketsa yaitu pensil. Gambar sketsa merupakan seni dua dimensi karena hanya memiliki dua ukuran atau sisi, yaitu panjang dan lebar. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.